Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Sahibul Bait Dr. Chris bersama keluarga, para tamu undangan dan para jamaah Ustadz Gemah, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa hadir karena Allah, kita bisa sholat karena Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan sejatinya adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, bicara iman ya. Iman ini yang membuat orang hidupnya jadi tenang dan damai. Kita sekarang berada di masa di mana banyak orang mengalami gangguan mental. Kalau kita melihat berita, kesehatan mental banyak manusia itu terganggu sekarang. Yang seharusnya dengan adanya hiburan yang begitu banyak, beragam, hidup orang itu seharusnya lebih tenang. Tapi ternyata banyak orang-orang yang depresi, stres. Pada saat itulah sabu-sabu menjadi salah satu wasilah untuk menenangkan orang-orang tersebut, dan ganja, berbagai macam narkoba itu laris dikarenakan banyak orang-orang yang tidak tenang hidupnya. Mereka mencari ketenangan di tempat yang salah ya. Karena sejatinya tempat kedamaian dan ketenangan itu adalah hati, dan yang memiliki hati itulah Allah Azza wa Jalla. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah Azza wa Jalla, bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan jadi tenang dan damai. Yang kedua yang perlu kita ingat bersama, Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita beriman juga. Ketika Allah berbincang tentang haji, Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ada sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya bagi yang mampu untuk berangkat ke sana agar mereka berangkat haji. Lalu Allah katakan waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir yang enggak mau berangkat haji, sesungguhnya Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah enggak butuh sama kita. Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan kepada kaumnya, in takfuru antum waman fil ardi jami'an. Kalau kalian semua kafir, kata Nabi Musa, dan semua penduduk bumi ini kafir, fa innallaha laghaniyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Allah nggak butuh dengan ibadah kita, dengan keimanan kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, dari bangsa jin dan bangsa manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Semua berada di level yang hatinya paling jahat. Siapa hati manusia paling jahat? Anggap Fir'aun yang mengaku Tuhan. Kalau seluruh penduduk bumi ini, sekarang ada 8 miliar manusia, entah sebelumnya yang mati sudah berapa, entah yang masih akan ada berapa jumlahnya. Tapi kalau semuanya seperti Fir'aun, seperti orang yang paling jahat di muka bumi ini, sama levelnya satu, apa kata Allah Azza wa Jalla? Mana qasadhalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit, akan berkurang. Sebaliknya Allah katakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau yang pertama sampai yang terakhir, baik dari bangsa jin dan manusia,
kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka berada di level ketakwaan orang yang paling bertakwa. Semua hatinya seperti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Sama sekali. Beda hubungan kita sama karyawan kita. Kalau karyawan kita baik semua, kerjanya bagus semua, oh kita semakin kaya. Tapi kalau karyawan kita berkhianat, bangkrut kita. Tapi sama Allah, Allah nggak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa kita disuruh beramal? Kenapa kita disuruh beriman kalau Allah tidak butuh? Allah Azza wa Jalla mengatakan innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan buat kalian sendiri. Tidak ada satupun manfaat buat Allah dari amalan kalian, nggak ada. Lalu kita kalau sholat pakai kaki dari siapa? Dari Allah. Kita mengatakan bismillah, lisan ini dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa ruku dengan nikmat siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita makan, yang kita minum, semuanya dari Allah. Maka kata Allah, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan buat kalian. Aku catat buat kalian. Tsumma uwaffikum iya. Nanti aku kasih balasan. Jadi balasan dari sholat kita tadi bukan di dunia. Balasan dari yang berangkat haji, balasan dari sedekah, balasan dari semua amalan ya. Kita dengar bahwasanya satu huruf baca Al-Quran itu 10 kebaikan. Alif lam mim dapat 30 kita. Tapi balasannya bukan di dunia. Makanya kadang-kadang kita ngeliat orang rajin sholat tapi miskin dia. Orang hafal Quran susah hidupnya. Kira-kira menurut antum kalau balasannya di dunia enak nggak ya? Kalau setiap kita sholat dapat uang 500.000, enak nggak jamaah? Enak nggak? Apa enaknya? Kalau setiap sholat jangan banyak-banyak lah, terlalu banyak 100.000. Kalau kita sholat tadi umpamanya habis sholat maghrib, tahu-tahu di kantong kita alhamdulillah. Sholat isya tahu-tahu loh 200. Kalau pahala itu diberikan di dunia, tutup dunia ini. Mau buat apa itu uang? Nggak ada harganya itu. Kita mau berangkat ke minimarket, tutup minimarketnya. Siapa yang mau kerja? Ketika bilang, antum kerja, antum buka supaya dapat uang. Lalu kalau mau dapat uang, Anda tinggal sholat. Tinggal sholat, Anda dapat fulus. Kita mau isi bensin SPBU, nggak ada yang mau kerja di SPBU. Kalau kita anak kasih uang gitu loh, 1 liter 100.000. Lu buat apa? Tinggal sholat, aku dapat fulus gitu. Makanya balasan itu tidak di dunia. Monggo silakan masuk ke dalam kayaknya. Iya. Yang di jalan kayaknya perlu masuk ke dalam. Tidak usah malu-malu Bapak. Semuanya laki di sini alhamdulillah. Iya, kembali mengingatkan Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita. Tapi Allah memberikan pahala yang sempurna itu nanti di akhirat. Ada maling kelas kakap sampai mati nggak ketangkep. Ada penjahat yang membunuh ribuan orang umpamanya sampai mati dia tidak dihukum. Apakah kemudian selesai kehidupan? Tidak. Allah akan tegakkan keadilan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan dalam catatannya kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Jangan bangga sama diri. Jangan ujub, oh saya enggak. Kita nih enggak akan bisa melakukan ibadah kecuali dengan bantuan Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang ternyata di catatannya banyak keburukan, fala yalumanna illa nafsah, jangan mencari kambing hitam. Oh gara-gara bapak saya, oh gara-gara keluarga saya, gara-gara guru saya, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Karena Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah katakan siapa yang mau beriman monggo, yang mau kafir juga monggo.
Jamaah rahimakumullah, iman itu, kalau tadi bicara bagaimana menjaga keimanan ya di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Iman itu kalau sudah bercampur dengan hati manusia, maka nggak akan bisa keluar. Heraklius, Kaisar Romawi, ketika Nabi Muhammad SAW kirim surat kepada dia, kira-kira di tahun ke-7 setelah 6-7 Hijriah, Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja, mengajak mereka untuk masuk Islam. Ketika dapat suratnya Nabi Muhammad SAW, Heraklius ingin mengkonfirmasi kebenaran orang ini, apakah dia benar Nabi SAW. Maka dia tanya kepada Abu Sufyan, kepada bangsa Arab yang sedang berdagang ke Palestina, ke Syam sana. Ditanya, ada beberapa pertanyaan. Di antaranya, apakah ada nenek moyangnya yang raja? Nggak ada, kata dia. Oke. Bagaimana nasabnya dia? Oh, dia nasabnya mulia di antara kita. Apakah pernah dia berbohong sebelum ngaku jadi nabi? Nggak pernah. Kemudian ditanya, apakah ada dari pengikutnya yang keluar dari Islam setelah dia beriman suhton lidini, karena dia benci sama agama? Ada nggak yang murtad? Abu Sufyan mikir, kata dia, nggak ada. Nggak ada. Bilal bin Rabah disiksa di panas matahari ya, diarak ya, ditanam di dalam padang pasir, tetap mengatakan ahad, ahad. Sumayyah, ibunya Ammar ya, disiksa agar keluar dari Islam, sampai ditusuk di kemaluannya, mati dia. Tetap la ilaha illallah. Kata Abu Sufyan, nggak ada. Yang murtad karena benci sama agamanya, nggak ada. Apa kata Heraklius? Kadzalikal iman. Seperti itu iman. Idza khalatat basyashatuhul qulub. Kalau sudah bercampur dengan hati, masuk ke relung-relungnya, nggak bakal keluar. Yang akan keluar nyawanya. Imannya nggak bakal keluar. Makanya kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi ya, Khabbab bin Ard, di masa Umar bin Khattab, Umar lagi kumpul sama para sahabat, ngomong, Khabbab, gimana waktu kamu disiksa dulu sama orang-orang musyrikin? Khabbab buka bajunya, dia tunjukkan punggungnya. Kata Umar, aku nggak pernah lihat punggung seburu ini gitu. Jadi punggungnya itu, luka bakarnya itu sampai masuk ke dagingnya. Kata Khabbab, aku itu dipanggang sama mereka agar keluar dari Islam ini, sampai api panggangan itu mati, padam, karena air yang menetes dari punggung. Nggak bakal keluar. Orang-orang yang keluar dari Islam itu imannya belum bercampur. Ya, kadangkala imannya karena faktor keturunan. Orang tuanya Islam, dia Islam, dia nggak tahu Islam itu apa. Gitu. Ahibati fillah, ada sebuah kisah dalam Al-Quran yang perlu kita renungkan bersama ya. Ana minta kepada semua jamaah untuk mengeluarkan HP-nya, yang bawa HP, kemudian membuka firman Allah di surat Thaha ayat 70-76. Ini ada cerita. Cerita tukang sihir Fir'aun. Fir'aun tidak percaya sama Nabi Musa. Fir'aun beranggapan bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Musa adalah sihir. Dan hampir seluruh musuh-musuh para nabi itu menggelari Nabi dengan dua gelar yang disepakati. Sahirun au majnun, penyihir atau orang gila. Karena menyimpang dari
kebiasaan masyarakat dan budaya mereka. Kalau datangkan mukjizat ya, bukti-bukti, mereka nggak mau penyihir. Akhirnya Fir'aun menantang Nabi Musa. Maka didatangkan tukang sihir yang pintar-pintar. Di lapangan, di hari yang disaksikan oleh manusia. Tukang sihir itu ngomong, kalau kita menang kita dapat apa? Ya biasa, manusia itu makhluk transaksional. Kita itu berbuat karena ada imbalan. Imma imbalan di dunia atau imbalan di akhirat lah. Karena itu tabiat manusia. Kira-kira kalau kita kerja, buka usaha, dikatakan ini usahanya bangkrut, kamu nggak akan dapat keuntungan, ya tutup lah. Seorang pegawai yang bekerja dikatakan, Mak, kamu kerja di sini mulai hari ini, insya Allah nggak ada gaji. Apa yang dia lakukan? Ya berhenti dia jemaah. Apa anak kerja nggak ada gaji? Tukang sihir itu tanya sama Fir'aun, kalau kita menang kita dapat apa? Oh, kalian akan termasuk jadi orang-orang dekatku. Baik, kita baca. Fadhal. Nah, siapa yang mau baca? 70 sampai 76. Fadhal. Sama terjemahannya. Dia terlalu dekat. Siapa yang mau baca? Baca sama terjemahannya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Dia Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma, dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarna faqad ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayatad dunya. Mereka berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata, yaitu mukjizat yang telah datang kepada kami, dan di atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairun wa abqa. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup tidak dapat berobat. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengajarkan kebajikan,
maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi mulia. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka, yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Barakallahu fiik. Jadi tukang-tukang sihir itu kayaknya dimatikan. Nah, tukang-tukang sihir itu yang pagi harinya dia minta imbalan dari Fir'aun, sore harinya dia sudah disalib di pohon-pohon kurma dengan kondisi dipotong tangan dan kakinya secara silang. Dan mereka nggak peduli, tidak peduli, karena dia yakin kehidupan ini hari ini atau besok akan mati gitu loh mereka. Fir'aun mau nyiksa, loh kok nggak nyiksa kami bakal mati gitu. Maka tukang sihir benar-benar menggunakan akal sehat mereka. Mereka lihat mukjizat. Mereka penyihir. Mereka tahu selama ini mereka bohongin orang saja. Nggak ada orang itu bisa merubah sapu tangan jadi merpati. Nggak ada. Nggak ada orang bisa merubah kertas menjadi kelinci. Kalau bisa, dia akan jualan kelinci. Penyihir itu akan tiap hari bikin kelinci gitu jual. Nggak ada. Maka ketika mereka melihat ularnya Nabi Musa itu memangsa sihir-sihir mereka, mereka langsung sujud dan langsung dibunuh. Mereka tidak lagi berpikir ganjaran dari Fir'aun yang awalnya mereka minta. Mereka juga tidak peduli dengan ancaman Fir'aun. Mereka mengatakan innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kalau engkau memberikan hukuman kepada kami hanya dalam kehidupan dunia ini, yang fana, yang sementara. Mereka siap mengorbankan jiwa, raga mereka demi apa? Demi surga gitu loh. Mereka percaya dengan itu. Keiman inilah yang membuat orang itu akan sabar menghadapi apa saja. Apakah iman kita sudah sampai sana? Ketika perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini umat Islam jumlahnya 50.000 menghadapi Romawi yang jumlahnya 200.000. Kalau kita membaca sejarah, selalu jumlah umat Islam itu lebih sedikit. Perang Badar 300 melawan 1.000, perang Uhud 700 melawan 3.000, selalu sedikit. Nah, di perang Yarmuk itu tahun ke-15 Hijriah kira-kira, pemimpin Romawi itu kirim orang, coba kalian perhatikan apa sih yang dilakukan umat Islam itu. Kok mereka berani nantang kita, itu gimana? Romawi itu negara adidaya pada waktu itu, Romawi sama Persia. Mereka punya pasukan yang kerjanya tiap hari latihan. Kalau umat Islam pasukannya itu ya guru ngaji, ya petani, ya pedagang, semuanya. Jadi kalau bicara wajib militer di beberapa negara itu, dulu di masa umat Islam wajib militer. Jadi setiap muslim itu dia prajurit. Setiap muslim. Makanya Romawi benar-benar bingung gitu. Akhirnya dia ngirim orang mata-mata untuk masuk ke barisan umat Islam. Dia orang Arab tapi agamanya Nasrani. Dan wajahnya wajah Arab, ngomong Arab. Waktu sholat ikut sholat, ya semua. Selama 24 jam dari sana. Untuk mengetahui apa sih yang dilakukan umat Islam. Setelah selesai, dia laporan sama atasannya. Ji'tuka min indi qaumin, katanya. Aku baru saja datang dari tatanan masyarakat. Aktivitas mereka. Yaqumuna al-lail yusallun. Mereka di malam hari itu nggak tidur. Sholat mereka. Yasumunan nahar. Siang mereka puasa. Kemudian dia ingin memberikan gambaran kepada
komandannya ini. Ruhbanul lail wa fursanun nahar. Engkau kalau pengen tahu mereka, mereka di malam hari seperti pendeta-pendeta kita. Di siang hari seperti kesatria-kesatria kita. Itu tergabung di satu orang. Kalau di barisan Romawi, yang ahli ibadah sendiri, yang kesatria sendiri. Ini enggak, kata dia. Dan aku melihat mereka. Kalau raja mereka mencuri, mereka akan potong. Kalau raja mereka berzina, akan dirajam sama mereka. Kenapa? Mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Kata komandannya, kalau benar yang kau sampaikan, labatnul ardi khairun min dhahriha. Kalau benar yang kau sampaikan, maka perutnya bumi lebih baik daripada punggungnya bagi orang yang mau melawan mereka. Dan betul, 200 orang itu, 200.000 itu jamaah kabur, jamaah. Takut mereka. Sebagian di antara mereka merantai ya supaya nggak kabur, tapi satu kabur malah membuat yang lainnya pada berantakan. Kita imannya seperti apa? Iman itu butuh ilmu. Iman itu nggak bisa dengan ikut-ikutan. Makanya anak yang lahir Islam itu perlu dididik. Kita nih yang tumbuh besar Islam perlu terus belajar. Paling enggak yang dipelajari ya Al-Quran. Jadi yang bisa menguatkan iman kita itu secara global ada 4 hal. Para ulama menyebutkan. Yang pertama, mentadaburi. Mentadaburi itu apa bahasa Indonesianya? Menghayati ya, meresapi ayat-ayat Allah yang Allah turunkan dan kita baca. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Anak ingat ada cerita. Anak ketemu ketika haji dengan juara tepat cepat ya. Cepat tepat Alkitab dari Jember dia waktu itu kuliah di Malang, di kuliah teologi, kemudian dia masuk Islam, dia berangkat haji. Anak ketemu dia di Medina, anak tanya, gimana Bapak kok bisa masuk Islam, kata dia. Iya Ustaz, kata dia, anak itu kuliah teologi, kata dia, juara 1 tadi. Ketika kita kuliah, kita kan disuruh mempelajari tentang Al-Quran gitu. Bagaimana sih kitabnya umat Islam? Ana baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada yang semisal sama Allah SWT. Dia lihat, tuh, kok mudah sekali memang. Tuhan itu harusnya kayak gini, kata dia. Bukan 3113, masuk Islam. Ya kemudian dia mempelajari Islam. Cerita kedua, ada orang dari Bogor, non Muslim juga. Dia punya kawan, punya penerbit Al-Quran. Dikasih yang non Muslim, nih aku kasih hadiah kau, Quran terjemahan. Udahlah, ya sudah dibawa pulang, nggak dibaca sama dia, kata dia. Cuma ditaruh aja di rak bukunya dia. Suatu hari, kata dia lagi galau ini. Dia lihat tuh Al-Quran. Maka dia ambil tuh Quran. Dia buka. Yang pertama dia cari pengarangnya. Dia lihat. Sopo sing ngarang kitab iki? Kok ndak ono pengarangnya? Kemudian dia baca terjemahannya tadi, baca Al-Fatihah, kemudian baca awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim ya, yang dia baca terjemahannya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kata dia, sombong banget buku ini, kata dia. Biasanya orang kalau ngarang buku itu di mukadimahnya apa? Mohon maaf atas kekurangan ini la raiba fi.
tidak ada keraguan di dalamnya, dibaca sama orang, masuk Islam. Karena memang ini kitab turun dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ingin iman kita kuat, ya baca sumber iman itu. Yang bisa baca Al-Quran dengan baik, baca sama artinya plus huruf-hurufnya. Kalau nggak bisa ya baca arti. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Paling nggak kita itu ya tiap hari baca satu hadis. Beli kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nggak mau beli kitab, insya Allah ada PDF-nya. Baca Quran tadi juga dijadwal, dirutinkan. Tiap hari aku mau baca satu lembar umpamanya. Al-Quran itu berapa lembar? Cuma berapa lembar? Berapa? Piro? 300 apa? Kali 10 lembar. Lembarannya. Iya, dia 600 halaman kira-kira. Bolak-balik ya. Kalau kita tiap hari satu muka kita baca, insya Allah 2 tahun hatam. Antum jangan ketawa, ada orang sampai mati dah hatam Quran gitu. Kita bicara satu halaman. Kalau kita baca satu ayat, berapa tahun hatam? Berapa ayat Al-Quran? 6.600 ada. Nah, berarti berapa tahun? 10 tahun? 20 tahun. 20 tahun. Artinya setiap muslim itu bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan terlalu semangat. Oh, saya akan baca sehari 2 juz. Sehari 2 juz 1 bulan. Habis itu tidak baca lagi. Maka paling tidak baca. Imma 1 ayat, imma 1 halaman. Dan perlu konsistensi dari kita. Baca Quran yang paling baik itu kapan waktunya? Di malam hari. Jadi ketika sudah selesai semuanya, ya. Apalagi kalau kita bangun di tengah malam deh, baca Quran. Terus teman-teman mungkin yang tidak hafal Quran, boleh sholat malam sambil pegang Quran. Baca. Insya Allah dengan cara itu iman kita akan bertambah. Tuh hadis Nabi, paling tidak tadi di rumah itu ada kitab Riyadhus Shalihin. Tiap hari baca 1 hadis. Insya Allah 3 tahun hatam. Atau bisa 4 tahun. Tapi 1 hadis rutin jamaah, dirutinkan. Kita akan rasakan ya. Maka nasihat Anda buka yang punya HP, ketika mau buka handphone, imam mau buka berita, mau buka apa saja, coba buka Quran. Buka Qurannya, kan ada aplikasi Quran terjemahan, baca dulu. Oke, 1 ayat selesai baru buka WhatsApp. Insya Allah dengan cara itu akan terjaga kita jangan. Tapi kalau yang pertama kita buka langsung TikTok, bablas terus, atau marketplace ya, buka Shopee, emak-emak biasanya enggak usah, enggak beli ya Ustaz, cuma masukkan keranjang. Bisa sak jam itu masuk ke keranjang terus. Tolong baca Quran. Itu insya Allah kita akan merasakan. Ibu-ibu apalagi ya, ibu-ibu ini punya banyak waktu. Mungkin bapak-bapak harus keluar rumah bekerja. Ibu-ibu juga bekerja di rumah. Nggak ada ceritanya ibu-ibu nggak kerja di rumah ya. Tapi waktunya kadangkala kalau sudah anak-anak sudah gede-gede ya, biasanya waktu luangnya lebih banyak. Maka banyakin baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam ciptaannya. Kejadian di Sumatera
Itu menjadi bukti bahwa dunia ini nggak ada nilainya apa-apa. Rumah yang kita bangun, yang kita mungkin merasa berapa tahun anak bangun rumah ini ya, mobil yang dibeli, ya Allah, ketika ngelihat kejadian di mana Sumatera, tidak ada apa-apa, jembatan berangkat, rumah 2 tingkat, ya gedung ini habis. Sekarang yang mati sudah berapa? Di atas 1.000 lebih sudah 1.000 lebih. Rumahnya ditinggal, orangnya habis gitu. Maka kita perlu merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla, kejadian-kejadian di dunia ini. Ketika kita makan, banyak orang makan itu kurang bersyukur. Coba ketika dia ngelihat nasi ini, kok bisa nasi itu sampai ke meja dia? Dia nanam? Enggak, bukan anak yang nanam, petani yang nanam. Tapi nasi yang ada di mejamu ini dari petani yang mana? Bagaimana petani itu menanam, menunggu, kemudian panen, tahu-tahu sampai di meja kita. Oke, ini nasi. Ada udang. Dari mana nih udang? Ada ayam. Ini kita menunya apa? Gulai kambingnya, Pak. Gulai kambing, sate kambing. Kambingnya dari mana, Dok? Belum tahu. Oh, belum tahu. Nanti kita tanya sama kambingnya. Ada sate ayam, tahu campur. Kita merenungkan jangan yang jauh-jauh lah. Yang ada di sekitar kita. Laba-laba. Kok bisa laba-laba ada di situ? Ada nyamuk. Maka merenungkan ciptaan-ciptaan Allah itu, apalagi yang suka berangkat ke hutan ya, berangkat keluar, renungkan ciptaan Allah. Tapi ada orang yang nggak punya iman, dia tidak akan bisa merenungkan hal itu. Dokter-dokter ahli bedah yang dari barat situ rata-rata ateis. Padahal mereka melihat bahwasanya ketika membedah tubuhnya orang ini nggak mungkin kecuali ada penciptanya sebenarnya. Makanya ketika ada orang ateis berdialog dengan salah satu ulama ya, ini dikisahkan, dia janji habis zuhur kita dialog. Iya, Ustadz ini telat. 3 tokoh ateis ini sudah nunggu. Akhirnya datang setelah lewat waktu. Kok telat? Iya kata dia, aku tadi dari seberang sungai Efrat sana. Nggak ada perahu yang mengantarkan aku untuk menyeberang. Ketika aku lagi nunggu, tahu-tahu keluar dari sungai itu gergaji yang besar, menggergaji pohon. Lalu dibikin papan-papan. Ketika sudah selesai datang paku yang menancap, jadilah dia perahu. Aku naik terus ke sini. Bohong kau, kata dia. Nggak percaya kau? Enggak lah. Mana mungkin, perahu itu kan ada yang bikin gitu. Kalau perahu itu ada yang bikin, masa langit yang seperti ini, bumi yang seperti ini, nggak ada yang bikin. Diam dia. Iya ya. Tadi ada orang-orang yang tidak mau merenungkan ciptaan Allah, sehingga tidak bertambah keimanannya. Orang yang mancing, nelayan itu, anak kadang-kala berpikir nelayan itu adalah orang yang imannya paling kuat. Kenapa? Kenapa? Loh, dia itu beresiko kerjaan dia. Nggak ada yang bisa nolong dia di tengah sana nanti, kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang dia panen ikan itu, siapa yang ngasih makan? Mbahnya dia ngasih makan. Dipancing, dijaring, dibawa. Tapi ketika dia tidak merenungkan hal itu, nggak bertambah iman. Maka perlu kita merenungkan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kita perlu bersemangat untuk mengetahui kenapa kita ada. Kita tuh tidak pernah mengajukan proposal untuk hadir di muka bumi. Kenapa kok kita ada? Kenapa kok ada orang kaya? Kenapa kok ada orang miskin ya? Kenapa ada yang lahir cacat, ada yang lahir sempurna? Kenapa kok ada yang jadi dokter mungkin, ada yang jadi pasien? Kenapa gitu loh? Kenapa kok ada sapi yang kita boleh memotongnya?
Kenapa ada kambing yang kita boleh mengkonsumsinya? Kenapa ada makanan yang diharam? Kenapa sih? Orang ketika tahu kenapa dia diciptakan, insya Allah dia sadar bahwa dia nggak sama sapi. Sapi itu kerjanya apa? Yuk, apa kerjanya sapi? Mangan, kawin, turu. Mangan, kawin, turu. Nanti gemuk dipotong. Manusia gemuk tidak bisa dipotong. Tidak bisa kita. Maka perlu kita merenung, kenapa aku itu ada? Dan aku dikasih fasilitas. Kasih fasilitas sama Allah. Rizki. Tadi kita bicarakan di awal, kita dikasih kaki sama Allah. Kenapa ya aku dikasih kaki? Kenapa aku dikasih tangan? Kenapa aku dikasih akal yang dengannya aku bisa berpikir? Kenapa? Untuk apa sebenarnya? Ketika orang semangat untuk mencari tahu, makanya beberapa orang itu, anak ingat di Bondowoso ketemu dengan satu orang. Anak heran, dia tiap hari ke masjid. 5 waktu ke masjid. Kita waktu itu masih mondok ya, santri. Anak tanya sama beliau, "Bang, kenapa abang kok tiap hari 5 waktu ke masjid?" "Iya, anak ini bertahun-tahun hidup," kata dia. "Kok sepertinya nggak bermakna," kata dia. Anak kerjanya tiap hari itu ke pasar. Dia jualan ikan pindang. Dia ngomong, dia datangkan ikan pindang, kemudian dijual, habis, sudah, anak pulang ke rumah, sudah. Fulus dapat fulus. Anak merenungkan, apa anak diciptakan untuk ini saja, gitu. Kerja, dapat uang, dimakan, punya istri, punya anak. Besok berangkat kerja lagi, besok berangkat kerja, terus bendino kayak gitu. Lalu berpikir kayaknya enggak. Anak diciptakan kayaknya ada maksudnya tadi. Saat itulah dia mulai sholat ke masjid. Dia cerita, oh, tiap hari hayya ala sholat itu ternyata panggilan supaya manusia yang sibuk bekerja iki rungokno, engkau ada kewajiban sholat. Makanya kalau kita sholat 5 waktu, subuh kita disuruh sholat. Setelah itu zuhur, setelah itu asar, setelah itu maghrib, isya. Ini bicara yang wajib ya. Ternyata itulah yang akan membuat hidup kita bermakna. Oh, ternyata aku ini budak, aku ini hamba Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia jadi seperti itu. Ada cerita Bishr al-Hafi, kita mungkin sebagian pernah dengar Bishr al-Hafi. Ada satu ulama itu jalan malam hari lewat depan rumahnya Bishr. Lagi ada hiburan jamaah. Dia kayaknya ngundang penyanyi, ini tuh rame di rumah dia. Maka alim ulama ini ngetok pintu rumah itu. Diketok. Keluar pembantunya perempuan. Ditanya tadi, yang punya rumah ini budak apa orang merdeka? Orang merdeka. Oh, pantas kalau gitu. Pergi. Si bos ini tanya sama pembantunya, siapa? Nggak tahu, orang lewat, kata dia. Terus dia cuma tanya, yang punya rumah ini budak apa orang merdeka? Ya aku jawab orang merdeka. Terus ya dia katakan pantas kalau orang merdeka. Diikuti sama orang ini. Ditanya, engkau kenapa ngomong kayak gitu? Iya, kalau budak itu ikut aturan pemiliknya. Kalau orang merdeka itu bebas, dia pilih. Engkau budak apa orang merdeka? Iya, aku budaknya pencipta, kata dia. Betul. Di sinilah ketika seorang tahu bahwa dirinya budak, kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Makanya ketika datang ajalnya, anak-anak kita akan nganterkan kita ke kuburan, nggak bawa apa-apa. Nggak ada. Dibungkus kafan, berapa sih harga kafan yang biasa ngurus jenazah? Berapa harga kafan?
Kafan 500.000 lengkap itu sudah 500.000 jemaah. Diantarkan ke kuburan, habis itu ditanam, ditinggal. Anaknya nggak ada yang mau dampingi bapaknya sama sekali. Istri tidak akan mendampingi suami, suami apalagi nggak akan mendampingi istrinya. Istrinya mati, kubur, sore tanya mana ada janda-janda mungkin yang mau, selesai, akan ditinggal di sana. Maka penting kita bersemangat untuk mengetahui, merenungkan, opo aku urip ya, opo aku dikasih semuanya sama Allah. Apakah kehidupannya seperti, kenapa Allah itu kok berikan bencana kepada mereka yang ada di sana? Kenapa kok bukan rumahku yang hanyut? Kenapa rumah dia? Ada apa sebenarnya? Maka kita perlu merenungkan hal itu, supaya kita tidak sibuk golek duit. Habis itu setelah dapat uang, ditinggal uang, kita nggak bawa apa-apa. Kemudian yang keempat, ya beramal. Setelah kita tahu anak ini budak, anak nggak punya apa-apa, semuanya titipan, maka sekarang bagaimana mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Yang paling ringan yang perlu diamalkan itu zikir. Jadi paling nggak bapak-bapak, ibu-ibu ini punyalah zikir rutin. Baca apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca sudah 100 kali baca subhanallah, dihitung subhanallah. Kalau nggak mau hitung pakai waktu, anak mau zikir lah 5 menit, sudah taruh HP-nya, semuanya anak mau zikir. Dan kalau bicara zikir, zikirnya termasuk amalan yang nggak harus wudu, nggak harus ngadep kiblat, nggak harus berdiri. Kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ana minta maaf dok ya, di kamarnya siapa tadi yang Ana? Yakti. Kamarnya? Yakti. Oh Eyang. Ya. Subhanallah. Ana lihat ada zikir di sana tadi. Ana foto zikirnya itu. Zikir kalau bangun tengah malam. Zikir bangun malam hari. Ana ngomong Masya Allah. Karena kadang-kadang kita memang bangun itu, ngapain kita kalau bangun zaman sekarang? Lihat HP, ono WA, kalau enggak lihat transferan, piro transferan saya. Jadi coba sekarang zikir. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kathurat alayya. Ini syariat Islamnya udah banyak ya. Gimana cara aku ini mengamalkan gitu loh. Kalau kakean orang itu bingung mau ngamalkan yang mana. Oh ini sunnah, itu sunnah, ini wah yang mana? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Jaga lisanmu senantiasa basah dengan mengingat Allah. Wis. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali terselah Allah mengatakan fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah mengingat Allah yang banyak. Barakallahu fiik. Ana nggak mau panjang-panjang cuma. Semoga yang sedikit ini, nggak tahu sedikit apa banyak menurut aturnya, yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, jadi pegangan. Yang di rumah sambil nyapu berzikir, naik mobil berzikir, mau tidur berzikir, bangun tidur berzikir ya. Yang apapun yang antum lakukan kegiatannya, lisanmu tadi baca subhanallah bihamdi subhanallahiladzim, apa saja zikir yang bisa dibaca, baca. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah akan kuatkan kita. Karena sejatinya semua ibadah itu disyariatkan untuk mengingat Allah.
Sholat untuk mengingat Allah, umroh untuk mengingat Allah, tawaf untuk mengingat Allah, lempar jumroh untuk mengingat Allah, di Arafah untuk semuanya untuk mengingat Allah, supaya kita tahu kita ini budaknya Allah. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan. Kayaknya gantian aja. Coba. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Di sini ada beberapa poin yang beliau sampaikan ya, terkait asbab kuatil iman fi zamanil fitan. Sebab keimanan seseorang itu bisa kuat di zaman yang penuh dengan ujian. Jadi ada 4 yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Yang pertama adalah tadabburul Quran atau tadabbur al-ayat al-Quraniyah. Yang kedua, mentadabburi al-ayat al-kauniyah, yaitu ciptaan. Yang ketiga, mengetahui tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Dan yang keempat adalah kita beramal soleh. Sebelum nanti ada pertanyaan dari Ustadz, yang mana tuan rumah telah menyiapkan 3 hadiah, kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada jamaah untuk bertanya. Kami buka yang pertama 1 dari ikhwan, kemudian nanti 1 dari akhwat. Ya, terutama dari ibu-ibu ya, bertanyanya singkat, jelas, padat, jangan curhat. Ya, karena ini bukan sesi curhat. Silakan, mungkin dari bapak-bapak dulu ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Singkat warahmatullahi aja Ustaz. Saya akhir-akhir ini berusaha untuk tetap menjaga keimanan. Tapi di suatu waktu ada titik terendah, saya jadi agak kendor sekali. Dan itu saya tahu kalau itu kendor. Jadi ketika itu saya berusaha untuk membangkitkan lagi. Tapi untuk menjaga stabil ya, kadang-kadang saya tahunya waktu tidur Ustaz. Waduh, hari ini gini, kendor gitu Ustaz. Ini gimana tipsnya, terus kenapa kok bisa kayak gitu terus Ustaz? Nah. Ya, Mas. Barakallahu fiik. Matiin dulu. Langsung jawab, Ustaz. Iya, pertanyaan yang menarik ya. Dan sebenarnya yang antum alami itu kita alami semua. Gak ada yang imannya stabil. Yang ada naik turun. Yang imannya stabil atau naik terus tuh imannya malaikat nantinya. Makanya ketika Abu Bakar ketemu dengan Hanzalah di jalan tuh, Hanzalah ngomong, nafaqah Hanzalah, munafik Hanzalah ini, kata dia. Munafik, kata dia. Loh, kau kok ngomong gitu, kata Abu Bakar. Iya, kita itu kalau lagi ngaji sama Nabi SAW, Nabi ceritakan tentang surga, tentang neraka, ya Allah, kita semangat gitu. Tapi kalau sudah pulang ketemu sama keluarga, ngurusi kerjaan, lupa kita dengan yang tadi ngaji. Kata Abu Bakar, sama anak tadi. Sama. Akhirnya datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian di rumah kalian seperti waktu kalian bersama aku, la safahatkumul malaikatu fit turuqat. Kalian diajak salaman sama malaikat di jalan-jalan. Tutup menungso ya guys. Gak bisa. Saat dan saat. Memang kayak gitu. Ada saatnya memang kita harus bekerja ngurusin urusan dunia umpamanya. Tapi kita harus cepat kembali gitu loh. Makanya gak ada ceritanya orang itu beribadah berhenti. Tentang apa penyebabnya iman itu naik turun, sebelum kita bicara apa sebabnya supaya iman itu naik ya ketika dia turun, ya sebab yang paling utama itu adalah dosa yang menyebabkan iman itu turun. Dan godaan fitnah di masa sekarang ini ya besar sekali ya. Dan fitnah yang paling membahayakan kata Nabi SAW adalah fitnah wanita. Maka kenapa perempuan kok nggak kumpul di sini sama kita, jemaah? Bahaya. Nah, bahaya. Tahu dokter, ini bahaya.
Maka diperintahkan kita menundukkan pandangan ya, untuk menjaga. Dan menjaga mata ini termasuk nikmat dari Allah kalau kita bisa melakukannya. Yang kedua, al-ghaflah, yang menyebabkan iman itu jadi lemah, lalai kita. Kadang-kala lalai bukan dengan dosa, tapi dengan perkara-perkara yang mubah. Kebanyakan makan, kebanyakan ngobrol, itu juga bisa membuat iman itu, kebanyakan tidur, iman kita jadi berkurang gitu. Maka kita perlu melihat, karena apa? Kalau bicara dosa, alhamdulillah anak udah jaga insya Allah, walaupun tetap manusia berbuat dosa. Kayaknya anak kebanyakan hal-hal yang mubah. Ada orang habis maghrib, habis isya ngobrol, ya dosa kita cuma ngobrol aja sampai jam 12 ngobrol, subuh telat. Padahal dia tidak melakukan dosa, dia ngobrol yang boleh-boleh aja sebenarnya seperti itu. Makan umpamanya, orang ketika terlalu banyak makan, mau tidak mau dia males akhirnya. Orang banyak olahraga, makanya kadang-kala anak, terus terang anak merasakan sendiri, kadang-kala kita olahraga sejam kuat ya, sembahyang setengah jam, wis ya Allah, kesel. Makanya ada orang naik sepeda, kadang-kala dia bisa naik sepeda 2 jam, 3 jam ya. Diajak sembahyang tarawih, dah kuat, imamnya sopo kok dawa. Boleh imam. Loh, kita bisa lihat karena hal-hal yang mubah itu ada nafsu, ada kesenangan kita di sana. Tapi untuk menuju ke surga itu berat, harus ada pemaksaan. Maka kita perlu lihat, kita perlu kurangi tadi yang namanya kebanyakan hal-hal yang mubah ya. Terus yang kita perlu lakukan ya, zikrullah itu yang termasuk amalan yang bisa menguatkan keimanan kita. Ketika kita sedang down imannya, maka jaga yang wajib. Jangan dipaksa untuk melakukan sunnah, jangan. Yang wajib dong, seperti orang sakit sudah, yang penting sholat wajib. Anak biasanya qobliyah, insya Allah tetap ditulis. Karena kalau kita paksakan, kita kondisi down, kita maksakan dengan yang sunnah-sunnah, akhirnya kita malah mutung nanti, capek, lelah. Maka perlu ketika kondisinya iman kita down, yang wajib kita jaga, dosa hindari. Anak biasa qobliyah, ba'diyah, sudah, yang penting wajib. Insya Allah setelah kita jaga yang wajib, tadi kita dengan banyak berzikir ya, lama-kelamaan nanti akan kuat. Jadi ada masa pemulihan. Makanya kalau orang sakit di masa pemulihan itu nggak boleh yang berat-berat gitu loh. Jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Sama ketika iman kita sedang sakit dan kemudian kita sedang memulihkan iman kita, jangan dipaksa dengan yang berat-berat. Umpamanya sholat malam, anak biasanya sholat malam itu satu rakaat 1 halaman. Tapi ketika imanmu sedang lemah, udahlah 1 rakaat 1 ayat. Tapi plus Al-Fatihah, jangan enggak Al-Fatihah itu. Tetap Al-Fatihah 1 ayat sudah ruku, udah apa-apa. Jadi karena fasenya masa pemulihan tadi. Kemudian diantara yang menguatkan itu juga kawan, teman. Contoh nih ya, kalau umpamanya di masjid ya, habis sholat jamaah, kita nggak pernah sholat ba'diyah, kita cuma sholat wajib terus pulang. Tapi kita mau pulang, di belakang banyak yang masbuk, akhirnya nggak bisa pulang. Apa yang kita lakukan? Nunggu kita. Yang kanan kiri sholat, kiri sholat. Loh aku, masuk nunggu dong, ya sembahyang bisa. Karena kawannya sholat. Dan itu berpengaruh ya. Secara penelitian ya, banyak dilakukan oleh orang-orang. Anak dapat potongan video ya, orang masuk lift ya, masuk lift ngadep ke tembok, ngadep kemana? Kan biasanya ngadep ke pintu, enggak, ini semua yang masuk ngadep ke temboknya. Ada satu orang ketika masuk, loh, kabeh ngadep ke tembok, akhirnya ngadep tembok juga dia. Kenapa dia melakukan? Enggak tahu. Karena lingkungannya seperti itu. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti dengan kawan. As-sahibu, kata al-mar'u ala dini khalili.
orang itu ikut agama kawan dekatnya. Umpamanya kawan dekatnya biasa zikir pagi dan petang. Pas dia lagi duduk nih, dilihat masih zikir. Mau diajak ngomong gak enak karena sedang zikir. Akhirnya melok zikir. Mau coba kok? Belok juga. Kalau kawannya suka main bola, apa yang akan dilakukan? Yo diteleponi, nanti awakmu, ayo bal-balan gitu. Dijemput sama dia untuk bal-balan. Karena kawannya suka bal-balan. Tapi kalau kawannya suka ngaji, dijemput ngaji. Maka kita perlu kawan. Khususnya ketika kondisi lemah, benar-benar butuh teman. Dan kita harus paham, kalau kita punya kawan, mana fulan kalau udah pernah ketoan di majelis ilmu, datangi jemaah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah di majelisnya itu ada satu orang dari Syam ya. Biasa datang kalau ke Madinah itu datang ke majelisnya Umar bin Khattab. Umar tanya, mana fulan? Kata dia, fulan sudah rusak, kata dia. Akhirnya Umar panggil sekretarisnya, tulis surat kepada dia. Tulis suratnya. Setelah tulis surat, Umar ngomong, doakan saudara kalian. Subhanallah, orang yang dapat surat dari Umar, ya Allah, masih ada orang yang peduli sama aku. Akhirnya balik jadi bener lagi. Gitu. Jadi antum perlu menjaga tadi yang wajib-wajib ketika kondisinya sedang turun. Kemudian yang amalan paling ringan itu ya zikir lah. Nggak perlu wudhu. Kita kadang-kala mau sholat sunnah, aduh kesel ya Allah. Ya wis zikir aja wis. Insya Allah masa pemulihan itu jadi lebih baik insya Allah. Barakallahu fiikum. Baik, Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua dari Ibu ya, silakan dikasih mic-nya singkat, jelas, padat. Karena pertanyaannya kita singkat saja. Nanti setelah itu Ustaz yang akan memberikan pertanyaan untuk mendapatkan hadiah. Silakan Ibu. Untuk ibu-ibu ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya di luar tema Ustaz. Apa buhur itu boleh kita nyalakan di rumah Ustaz? Nah, iya. Apakah bukhur itu termasuk menambah keimanan gitu? Bukan sama hukumnya dengan menyan atau Iya, siap. Barakallahu fikum. Bapak-bapak tahu bukhur ya? Bukhur itu dupa ya, dupa. Jadi sebenarnya termasuk sunnah wangi-wangian itu. Nabi SAW mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Dicintakan kepada aku dari dunia kalian itu, kata Nabi SAW, at-tib wan nisa. Tib itu parfum, wangi-wangian, dan wanita, kata Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan penyejuk pandanganku dijadikan di sholat. Maka di masa lalu bukhur itu sudah dipakai. Dan kalau bicara kemenyan, menyan yang paling bagus itu yang tumbuh di padang pasir. Komoditi bangsa Arab jahiliyah dulu yang dijual dibawa ke Syam. Yang pertama kulit, karena mereka banyak peternakan. Yang kedua salah satunya adalah menyan, karena menyan itu dulu juga digunakan sebagai peribadatan sama mereka di berhala-berhala mereka, seperti itu. Tapi secara hukum asal ini termasuk wangi-wangian yang Nabi SAW suka dengan wangi-wangian itu. Jadi kalau di rumah mau pakai wangi-wangian nggak apa-apa. Model wangi-wangiannya macam-macam. Ada yang dibakar, ada yang mungkin seperti itu ya, yang pakai lidi-lidi gitu ya. Ada yang disemprot ya. Insya Allah bicara modelnya seperti apa bebas. Dan banyak jemaah umroh itu kalau
pertama kali datang, kemudian dia ke pasar, bingung deh, loh, kok ono menyan di sini? Menyan dijual, menyan itu di sana memang, tapi memang sebagai bahan wangi-wangian, bukan sebagai bahan persembahan, enggak, untuk wangi. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Insya Allah itu termasuk sesuatu yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan dulu wanita-wanita yang kena bukhur itu nggak boleh sholat berjamaah di masjid, nggak boleh, suruh pulang sama Nabi SAW, suruh mandi dulu baru balik ke masjid, karena aromanya mengganggu kaum laki-laki. Jadi sembahyang iki sopo kok wangi, tidak khusyuk untuk jamaah. Maka perempuan-perempuan dilarang. Di masa Nabi SAW sudah ada perempuan-perempuan yang pakai wangi-wangian tersebut jamaah. Dan itu termasuk yang ya dianjurkan wangi-wangian itu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Iya, itu mati. Kurang satu pertanyaan lagi. Ibu kan? Ini mau dilemparkan ke ibu atau Ustadz yang nanya saja? Ibu-ibu yang Ibu yang tanya atau Ustadz yang nanya biar dikasih hadiah? Enggak, Ustadz aja yang nanya. doa yang tanya. Iya, terakhir izin Ustaz, maaf, saya ada sedikit pertanyaan. Loh. Oh iya. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan titipan saudara saya Pak Sudamiran. Bahkan ini amanah, tolong tanyakan dengan Ustaz. Kemarin Pak Ketua. Ya. Jadi begini, titipan pertanyaan dari saudara kami ini, untuk menolong yatim piatu itu urutan nomor berapa? Itu aja pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Urutan nomor berapa? Jadi sebenarnya perlu difahami, yatim itu ada yang kaya, ada yang miskin. Dan yatim itu ketika anak belum baligh, karena ada sudah SMA dibilang ini yatim, enggak. Jadi dalam agama kita yatim itu sebelum baligh. Dan urutan nomor berapa tergantung kondisinya. Karena ada yatim miskin, ada yatim kaya, tetap kita harus peduli. Makanya Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim. Bukan cuma ngasih santunan, yang enggak. Kafalah itu merawat, genakno anak yatim itu. Seperti ini kata Nabi SAW, yang merawat anak yatim ini. Kadangkala anak yatim itu keponakan kita. Bapaknya kaya raya, mati. Ini anak belum balik jadi yatim. Dan Nabi SAW benar-benar pernah merasakan jadi yatim. Sehingga beliau ketika menyuruh orang peduli sama anak yatim, itu bukan hanya dari teori, tapi dari fase hidup yang beliau rasakan. Anak yatim itu butuh dengan sosok bapak, bukan ibu ya. Jadi kalau ditinggal mati ibu itu tidak dikatakan yatim. Yatim itu ditinggal mati oleh bapaknya. Pernah ada kejadian di Mekah ini, ngomong anak yatim ya. Ada anak-anak yang minta-minta di sana. Ada seorang syekh, dia lagi mau tawaf, anak itu datang. Syekh ini ngomong sambil diusap kepalanya, ya, diajak ngobrol sama syekh. Nah aku nggak bawa duit katanya. Nanti ya kata dia. Akhirnya ketika dia pulang, ketemu sama anak itu lagi, diusap sampai ke hotel. Nanti nah aku kasih duit. Akhirnya masuk ke hotel, ditunggui sama anak ini. Setelah turun, dia kok ada di sini? Nah, iya kata dia. Mau dikasih duit? Dia kata enggak, kata dia.
aku nggak butuh duit. Sudah lama nggak ada yang ngusap kepalaku, kata dia. Dia cuma ngepengen diusap. Jadi yang dibutuhkan anak yatim itu bukan hanya uang, kasih sayang. Dan bentuk kasih sayang itu boleh jadi diajak duduk, digendong tuh anak, digandeng tangannya. Jadi bukan hanya dikasih uang. Oh, saya sudah kasih santunan kepada anak yatim, saya kasih 100 ribuan, saya kasih 200 ribuan. Loh, enggak, ini anak butuh pendampingan ya. Itu. Jadi pahalanya tentunya berbeda nantinya. Jadi kalau dibandingkan mana yang lebih utama antara anak yatim sama orang miskin, maka kalau anak yatim itu orang kaya, maka yang harus kita berikan kepada dia bukan uang. Tapi kalau yatim itu miskin, oh berarti dia lebih daripada orang miskin yang biasa. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabu malal yatim. Jangan dekat-dekat sama hartanya anak yatim. Karena ada anak yatim yang kaya, yang kadangkala ibunya kawin sama orang ini mau karena tahu ada fulusnya gitu, maka dia memanfaatkan harta anak yatim itu berbahaya sekali. Seperti itu kiranya. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan dari Anda sekarang. Satu. Masya Allah. Pertanyaannya sih bingung mana. Iya. Tadi disebutkan 4 hal yang menjadi sumber penguat keimanan. Tafadhol disebutkan dengan lengkap. Kalau nggak lengkap dikurangin hadiahnya. Monggo ibu-ibu. Ini kajian biasanya buat ibu-ibu apa bapak-bapak? Oh, ibu-ibu, berarti ibu-ibu yang jawab. Nah, bapak-bapak cuma penggembira di sini gitu ya. Nah, silakan ibu-ibu. Monggo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pertama, mentadaburi Quran, yaitu menghayati ayat-ayat Quran, kemudian membacanya per ayat, kalau tidak bisa sehari minimal 1 lembar. Kemudian yang keduanya itu merenungkan kebesaran Allah terhadap ciptaannya. Kemudian yang ketiga, merenungi kenapa kita ada di dunia, kenapa ada yang kaya, kenapa ada yang miskin, kenapa ada yang cantik, dan kenapa ada yang tidak, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita tahu kita di dunia ini diciptakan untuk apa, maka kita akan lebih beriman dan lebih memaknai tentang arti hidup. Kemudian supaya juga kita tidak sibuk mencari dunia dan dunia. Kemudian yang keempat, setelah kita tahu kita ini adalah budak, kita ini adalah hamba Allah, kita tidak punya apa-apa, maka tujuan selanjutnya adalah mengamalkan ilmu yang kita miliki, dan milikilah keistiqomahan dalam ibadah. Paling tidak, paling minim adalah zikir. Seperti itu, Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, cuma mau tambahkan satu. Yang pertama itu mentadaburi ayat-ayat Allah yang dibaca, baik dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya tadi yang sampaikan juga kalau bisa ada hadis lain kita baca walaupun cuma 1 seperti itu. Jazakillah khairan. Hadiahnya dikirimkan Ustaz. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.